setiap hari. Dan kini hadir kembali oh di Net TV. Bila ku nonton bersama keluarga, rumah terasa gembira serta ceria. Ini talkshow yang ku nanti setiap hari bersama Sule dan Andre. Di mana? Di sini aja. Bila ku nonton bersama teman-teman, kita semua tertawa sama-sama. Ini talkshow yang ditunggu oh di Net TV. Ini talkshow yang ditunggu oh di Net TV. Penonton. Sehat semuanya? Baik semuanya? Udah pada makan semuanya? Alhamdulillah. Kalau begitu nanti kita makan bareng ya. Ada prasman di depan ya. Kita sudah menyiapkan ya. Oke. Buat pemirsa di rumah, kini kembali lagi bersama saya, host yang kembali magang lagi. Karena saya belum lulus dalam host ini, masih diperpanjang permagangannya, tapi tidak apa-apa. Masih bersama saya tentunya Dedi Rengginang. Dan juga konsultan host kita, Toha Kripik. Iya. Kita berjumpa lagi di Ini Talkshow. I love you too. Andre, ya Sule. akhir-akhir ini gue merasa bangga jadi orang Indonesia. Mengapa? Karena sekarang ini makin banyak orang yang mencintai budaya Indonesia, Andre. Harus begitu dong. Mencintai Indonesia dan juga mencintai budayanya. Tidak hanya hiburannya, tapi produk-produknya juga. Iya. Karena apa? Karena saya membaca di website. Tahu? Yang suka ada di komputer lah pokoknya. Iya. Itu bisa masuk ke ko.id bisa, ko.com bisa itu ada. Kodot bisa juga. Bisa. Itu di website itu ada namanya, websitenya itu kalau nggak salah Good News from Indonesia yang selalu memberitakan tentang Indonesia. Ya. Itu Andre. Betul sekali. Salah satu contohnya adalah bukan sekedar wayang, itu sudah masuk berita. Bagus. Dan alhamdulillah semua orang Garut, orang Tasik baca berita itu. Tidak hanya orang luar, orang Garut juga bisa baca. Indonesia ya. Nah itu. Jadi bukan cuma budayanya saja yang Betul. perlu dibanggakan, tapi ternyata Indonesia adalah rumah dari ribuan spesies binatang langka. Nah itu. Contohnya ada Tarsius. jangan ke gua dong Tarsiusnya. Maksud memberi contoh. Lah gini aja lo, nggak usah ke muka Tarsius gua, emang gua sebagai Tarsius. spesial lemur terkecil di dunia. Nah, Lalu ada komodo sebagai kadal terbesar di dunia. makanya nih Indra, gua ini punya rencana mau membuat sebuah kegiatan yang membuat orang Indonesia sadar akan kekayaan Indonesia. Bagus, Gitu. karena ini membuat generasi muda lebih peduli dan makin banyak tergerak untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Betul. Bagus, Le. Iya. Kalau ingin membuat sebuah kegiatan, Le, kita harus bisa mensosialisasikan kepada orang-orang. Terutama nanti anak-anak muda. Kayak misalnya nih, kalau ada tamu datang, harus disosialisasikan kegiatan betul. ini. Heeh. Supaya kita ajak mereka juga bareng-bareng. Langsung dikasih tahu ya kalau di Indonesia itu banyak budaya. Betul. Cuman gua heran sama koran ini, Indra. Kenapa? Ini setiap hari koran tampilannya ini mulu. Ini kan korannya mingguan. Ini harian loh, setiap hari ini. Beritanya juga nggak berubah-berubah. Ini terus nggak ada berita yang bagus. Mingguan itu mingguan. Yang bagus cuman ini doang tuh. Iya, ini talk show. Ini talk show.
Ini udah mendunia ini, trending Mendunia. topic word terus ini. Iya. Temen gue yang dari Amerika aja suka nonton deh, streaming deh. Waduh. Si Suratmin. Amerika Suratmin. Lah iya, dia kan tinggalnya di Amerika Oh, sekarang. kerja di sana. Dia itu adalah seniman ukir. Seniman ukir yang menetap di Amerika. Dia menikah dengan Caroline namanya, orang Amerika. Dia ini seorang penjual batik. Orang Amerika tapi dagang batik. Luar biasa kan? Masa kita orang Indonesia dagang batik? Baik, kalau begitu ini saya akan mengundang istrinya dari Suratmin. Langsung saja kita undang bintang tamu kita, Conchita Caroline. Caroline, apa kabarnya ini? Baik, alhamdulillah. Ini jarang banget loh ada yang manggil Caroline. Biasanya nggak dipanggil Caroline. Enggak, biasanya dipanggil Cita. Kalau Caroline kayaknya bule banget, kan aku orang Indonesia jadi dipanggilnya Cita. Oh. Apapun panggilannya, yang penting cantik orangnya. Terima kasih. Masih suka nabrak kaca? Nabrak kaca? Dia hobinya nabrak kaca loh. Itu bukan hobi, itu bukan hobi. Jadi emang kebetulan aku bermasalah dengan pandangan. Mataku tuh minusnya gede banget dan silindris juga. Jadi silindris sama dong sama sering saya. buram. Ih, tos dulu dong. Iya. Silindris tos. Jadi nggak apa-apa. Jadi emang kalau ada kaca atau apa kan kadang ada beberapa tempat yang posisi mereka naruh kacanya tuh nggak ketebak sama pengunjung kan. Jadi beberapa kelihatannya- kali aku nabrak. Kelihatannya ngegeblek aja gitu. Iya, nih sekarang aku lagi nggak pakai softland sih, makanya agak-agak buram. Iya. Kapsulnya jadi ganteng banget kalau dari sini. Jadi kalau matanya buram kelihatan ganteng. Ganteng. Tapi kalau pakai kacamata mungkin Iya. mual yang terjadi. Sebenarnya Le, kalau nabrak kaca itu bukan sakitnya sebenarnya, malunya. Iya, kalau sakitnya mah nggak seberapa. Iya. Iya. Cumprang gitu. Makanya udah dong jangan dibahas dong. Tapi hobinya banyak banget ya. Selain nabrak kaca juga katanya sering suka berantem sama kucing ya. Waktu di Lucu hobinya ya. tempat ayunan bayi. Bener nggak? Nggak ada kerjaan. Ini emang? kapsulnya kok kepo banget. Itulah ini talk show pasti tahu sampai dalam-dalamnya tahu. Hebat, tim kreatifnya hebat. Iya. Jadi aku sampai sekarang tuh takut banget sama kucing. Soalnya waktu kecil pernah kebetulan naruh boxnya deket jendela kan ya. Naruh boxnya deket jendela, jadi ada kucing masuk terus aku berantem sama kucing dan bekas lukanya masih ada sampai sekarang. Katanya takut tapi dilawan. Masih kecil nggak tahu tuh makanya kenapa. Tapi sekarang takut. Sekarang takut. Tadi nggak ada kan? Kamu nggak sakit matanya? Kelihatannya Oh ini kok iya sih lagi berkaca-kaca begitu. agak iritasi juga karena emang lagi nggak bisa pakai softland makanya kemarin pas mau tidur lupa dicopot jadinya. Coba iritasi pandangnya juga. ke Andre aja terus jangan ke saya, jangan berair begitu. Aku Mungkin muka saya berkaca menusuk ya. mata kamu kali, sampai berkaca-kaca. Ngomong-ngomong soal nabrak kaca, menurut saya itu adalah musibah yang kalau kejadian bukannya ditolongin tapi malah diketawain. Betul. Coba orang kalau ketabrak kaca, duar bukannya ditolongin. Iya. Karena repot juga, Mbak. Mau nolonginnya juga repot. Kacanya kan bertebaran di mana-mana. Enggak lah, nggak sampai pecah, masa nabraknya kuat banget sampai pecah. Oh, emang nggak pernah Nggak, sampai nggak pecah? sampai pecah. Alhamdulillah kalau begitu, sekirain sampai pecah. Cita pernah ngitungin nggak udah berapa kali nabrak kaca? Kayaknya sih yang paling memalukan tuh sampai 3 kali ya. Itu yang paling signifikan lah. Coba Yang- ceritain gimana itu kejadiannya. Jadi aku lagi abis selesai siaran waktu itu kebetulan programnya tuh pagi banget kan, 6:30 sampai 6:30. Abis selesai siaran udah copot soft lens, nggak pakai kacamata juga. Waktu itu lagi ada 2 presenter baru dan dua-duanya cowok, ya kan? Jadi otomatis harus jaim dong sebagai senior. Terus cewek juga jadi harus jaim. Nah akhirnya jalan ke depan tuh berdua bareng lagi ngobrol-ngobrol ngomongin soal bola. Mau so charming maksudnya kalau ngomong tuh menatap wajah gitu kan, menatap mata. Nah aku nggak tahu kalau depan ada kaca, jadi habis lagi ngomong seru, iya lah, brok langsung nabrak gitu depannya. Dan itu baru hari kedua ketemu sama cowok-cowok itu. Bagaimana reaksi cowok-cowok itu? Ya udah akhirnya jadi sahabat sih sampai sekarang karena mereka udah tahu jeleknya aku gimana. Tapi katanya dulu kamu waktu kecil pernah dikatain hitam sama teman-teman SD kamu? Iya. Aku tuh keling banget sampai. Masa sih? Aku Iya. lihat dari sini putih. Kamu Karena sekarang udah agak jarang main di luar kali ya. Dulu tuh aku anak luar banget sih, anak luar gaya banget. Coba. Tuh, enggak. putih. Putihan kamu. Iya, cuma apa ya, dulu tuh aku keling banget karena ngerjain
kerjaannya main di luar. Kalau ini makanya rambutnya coklat, kebanyakan main layangan dulu. Oh, kena matahari. Gue emang kenapa? Waduh, dagang Gue batik. emang kenapa? Iya nih. Weh, Mamang bawa Nintendo nih. Bukan. Oh, maaf Mang, nggak bawa soplen. Halo. Halo, halo. Iya, nggak bawa soplen gua. Baik. Kelihatannya apa? Tuh, lihat Mamang juga loh. Kayak WC umum. Kayak Brad Pitt. Nggak bawa soplen. Ini apa? Ini duitnya saya habis, lagi koleksi batik. Saya Dikasih Bagus duit buat- lagi. Saya senang mengkoleksi batik-batik Indonesia, Le. Ntar dulu nih, bayar dulu Ini goceng. masih ada harganya nggak apa-apa? Batik, Sebenarnya lagi batik. ngapain sih? Nyari duit goceng habis ya. Gue bayarin, Le. Ya bayarin. Tadi gua nyela, masa Mamang katain WC umum kan, Pak? Gimana, Mang? Ya, saya lagi ini supaya budaya Indonesia Oh, bagus, bagus. melestarikan. Bagus. Dalam rangka kamu mulai aja, Le. Ini apa nih? Itu batik, batik juga. Oh iya. Ini yang biasa buat gendong bayi kok. Iya, masih berarti. kecil. Gua pernah punya cerita ini kain ini, Mang. Ibu-ibu lagi gendong anak, Ari ayun, lagi musim layangan. Liatin layangan tuh. Di ayun, ayunku samping. Anak saya mana? Jatuh kayak gitu. Banyak sekali ternyata, Le, batik-batik. Batik apa aja, Mang, yang di Indonesia? Yang di Pekalongan. Indonesia ada Pekalongan. Pekalongan tuh banyak jenisnya. Ada pesisir, Ah. prigodani, Ah. terus jelaprang. Itu Mamang dahsyat. tahu banget tentang itu ya? Iya, Jogja. Garutan, Ada Garutan. Cimahian. Ada Batak juga ternyata punya batik. Oh, Batak punya ya? Batik Gorga. Itu jenisnya lain lagi. Papua ada lagi. Berarti seluruh Indonesia Seluruh ada ya Indonesia. batiknya? Ada lagunya juga. Lagunya gimana? Ada. Batik Tasik, batik Betawi, batik Jogja Pekalongan, batik Batak, batik Nias, batik Nias Kalimantan. Batik nan cantik, batik menari, batik nan ayu Indonesia. Batik nan cantik, batik menari, batik nan ayu kekayaan Indonesia. Hebat. Bagus, Mang. Iya. Mamang Pokoknya- kalau tahu tentang kekayaan Indonesia, kayaknya Mamang pas ini untuk mengelola. Saya kan mau bikin pameran nih. pameran. Pameran yang berbau budaya Indonesia. Wah, lah. bagus ini. Yang Indonesia banget lah. Bagus, Kalau bagus. bisa semuanya, Le. Jadi selain batik, kan ada alat musik juga dari... Pokoknya kekayaan Indonesia lah. Oke. Ah, disiapin aja semuanya. Bisa kalau kamu menyerahkan ke saya. Mamang masih apa ya? Bisa, Bang. Bisa 8 Diatur ya sedemikian rupa. diatur. Cari Kapan tempat. Bapak Mamang bisa mulai mengerjakannya ini? Ya itu sih tergantung caw di warung, Le. Oke. Tergantung dana, deh. Apa aja yang harus disewa, Mang, kira-kira? Ya. Galeri-galeri gitu? Galeri pasti. Terus saya harus survei, Le. Apa aja yang akan kita tampilkan di situ. Boleh. Pokoknya kalau bisa mah yang sudah hampir punah. Itu dia berapa? Kira-kira kalau saya di jumlah jamleh ya sekitar 450 jutaan. 450 juta? Itu Wah. itu udah masuk sama asernya juga, Le. Udah semuanya ya? Iya, sama SPG, aser, pokoknya mah hadir di situ. SPG-nya jangan lupa. Oh iya, pasti. Jangan terlalu seksi. SPG kalau bisa pakai batik, Mang. Iya. Jangan pasti, pakai mini begini. Jangan. Ingat, bedak jangan terlalu tebal. Ini jangan hitam-hitam. Nah, itu. Sip lah. Oke, mau sekarang uangnya? Boleh. Apa nanti ditransfer aja? Di Tampers boleh. Transfer nanti ya. Nomor rekeningnya masih itu kan? I can. I can ya. I can ya. Heeh. Ya Rekening udah. Mamang yang Pokoknya siapin lah, pokoknya semuanya lah. Iya. rekening Mamang yang itu yang biasa. Yang Iya. Bang becekan. Ya. Oh, dulunya bukan Bang itu, Ndek. Binini kalau nggak salah. Mah? Bang Binini. Binini. Kita Ya? ini ada pepatah nih. Apa tuh? Menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Kamu pulang sendiri. Mi, Ya. dari kamar. Iya, Itu yang bongkar kamar siapa? Banyak orang begitu, Mi. iya pakai habis beres-beres, Le. Apa Pantesan. kabar? Halo, baik. Sekarang rambutnya pendek ya? Iya, dipotong soalnya bosan rambut panjang terus. Oh gitu, pengen Iya, dulu kelihatan lebih panjang. seger ya? Lu Iya, panjang biar lebih sama muda. saya. Iya, Saya sekarang pendek, dia ikut potong. pendek juga. Kamu pasti dirayu sama Saswi ya?
Enggak, cuma ditanya tadi pulang sama siapa. Lu mah jangan ngerayu aja, tuh semua perempuan dirayu harus pilih salah satu. Iya nih Mamang koprok nih. Usaha Rayu. kali aja ada yang ngambil gitu bisa. Kamu gimana lagi sibuk apa? Syuting sinetron katanya ya? Oh, enggak, aku enggak Sibuk sinetron. berantem aku... sama kucing. Jangan dong. Aku siaran bola sih. Sekarang lagi megang 2 liga kebetulan. Liga Jerman sama Liga Italia. Aduh, hebat banget ya. Pinter. Terima Bisa kasih. tahu semua bola loh ini dia. Ya tahu lah. Macem-macem Nih. bola Dari tahu mulai dong ya. bola gede sampai bola kecil tahu ya. Iya, Bola pingpong, bola tenis, gitu. Hebat. Tahu. Om Andre, hari ini keren banget bajunya. Makasih Mami. Tumben pakai kemeja hitam tuh, aduh keren, matching banget hari ini. Saya memang udah lama mau pakai ini, cuman wardrobe baru nyediain sekarang. Keren banget. Mami punya sesuatu buat kamu. Apa tuh? Sini. Mami, ini nih yang bikin Mami lo ngangenin Tapi buat gue tuh hati-hati. begini. Kan ini kan kita udah seperti saudara nih, tuh. Ini kalau makan ini berarti makin sayang sama Mami dong. Oh iya tuh kan, enak kan? Suapin dong. Enak ya? Enak kan? Enak banget. Sama. Datang mencoba aja. Ngapain Pak? Lu lagi. Kenapa Pak RT? Lu sih deket-deket sama Mami. Pak, sabar Pak. Sabar Pak RT. Kasih tahu nih. Mami itu cuma ngasih coklat ini. Tuh, kasih dia nggak apa-apa. Enak kok coklatnya. Enak ya? Enak banget kan? Mau. Rek, mau ngapain Rek? Tidurin. Kesel gua sama RT nih. Jangan marah-marah. Ini saya dikasih coklat sama Mami oleh-oleh. Iya, ini coklatnya enak nih, tuh. Tenang, enak kan, Dre. Rek? Lihat tuh. Enak kan? Ngapain, Rek? Hah? Ngapain? Biar Pak RT takut. Tuh. Pak RT nggak pengen makan, tenang dulu, tenang. Tenang. Susah, Mi. Kamu ngeleranya juga susah. Pak RT, Mami cuma kasih coklat. Gua buat, aduh. Tuh. Yang dibersihin di sini. Bersihin yang di sini, duduk di sono. Bersihin yang ini, duduk di sini. Mulai emosi lagi gua. Bang, Pak RT ajak nih untuk ini nih, melestarikan kekayaan Indonesia. Ya Pak RT ya. Ini Sule mau bikin pameran. Kita buat Lu supaya bawa baju Batak. batik. Tapi di Batak juga ada. Nanti kita pamerin beberapa Jadi kebudayaan nanti kita Indonesia, pakai ada baju ini, baju batik. angklung, ada apa gitu. Berapa gondang. satunya Mang nih? Hah? Nggak jualan, ini buat pameran. Buat pameran. Bisa kurang nggak? Rek, Kan ada pameran, ikut pameran Mang. iya ini mau dibuat. Mau baru dibikin. Ikut aja Mang. Iya nanti saya minta bantuan Pak RT juga. Enggak ikut. Ini mau bikin. Mau bikin pameran ini. Siapa tahu Mang pameran biar terkenal. Iya, nanti saya mau bikin pameran sama. Mi, bagaimana sih saya tungguin di kantor? Itu surat-surat tanah itu. Iya Pak RT, kalau gitu kita sekarang. Paket nih. Iya, dia kaget ya. Dia kayaknya sambungannya agak error ya. Agak delay. Agak delay. Iya Pak RT, kalau Benang gitu telinganya kita miring. ke kelurahan. Itu tanah sebenarnya sengketa. Sengketa. Apa? Sengketa. Iya tanah. Itu ada satu lokasi tanah ada 2 surat. Udah dijual kepada orang lain tapi dia masih punya surat. Itu Mi. Tanah siapa? Ya itulah yang barusan Mami beli. Mami Oh, lagi gitu. urus, iya tanah kita. Ya diurus aja dulu. Iya, Tanahnya diurus. Mau ke kantornya Pak RT, yuk. Sekalian Sana. aja. Iya, sekalian aja diurus sama Mami. Ntar ininya mah gampang lah. Ke bocah kita aja dah yang ngurus nanti. Ke sana? Ada bocah kita di Bandung. Jauh-jauh sama RT aja dulu urusin, baru ke kelurahan. Tapi cukup di gua. Lah iya kan saya ngomong begitu, di Pak RT aja. Lu kagak ngerti sih lu. Bingung ya, Pak Cita ngerti nggak sih? Kayaknya nggak nyambung mereka ngomong.
Iya kalau kita pikir ya. Ya, ya udah yuk, Pak RT. Kita ke kantor Pak RT, nanti pulangnya beli baju batik, kita ikut pameran ya. Ya. Yuk, RT ya. Pusing kali ini bocah tahu kemana deh. Saya tinggal dulu ya, saya urus buat pameran dulu. Maaf ya. Bre, Aman. 8 anak. Siap. Sip. Bre, Ya. ada info nggak hari ini? Ada info tentang pelestarian budaya. Oke. Jadi Indonesia ini merupakan negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Terdapat 740 suku atau etnis dan 583 bahasa. Di Papua ada 270 suku. Indonesia juga memiliki terumbu karang terkaya di dunia dan memiliki spesies hiu terbanyak di dunia. Indonesia berada di peringkat nomor 1 dunia dalam produk pertanian. Bahkan karena kaya dengan cengkeh dan pala, membuat bangsa Eropa datang dan menjajah Indonesia. Indonesia juga rumah dari berbagai macam spesies hewan langka, di antaranya gajah Sumatera yang kini tinggal berjumlah 2.400 ekor di alam bebas. Ternyata banyak sekali nih, selain budaya dan juga hewan-hewan yang terdapat di Indonesia. Banyak ya. Bahkan hewan-hewan langka juga banyak di sini. Jadi seperti itu kira-kira infonya. Oke, terima kasih Andre. Bagus infonya. Ya. Ada siapa lagi malam ini, Ndre? Iya, ini ada lagi satu bintang tamu Oke. yang energik sekali. Oke. Kita undang saja ya. You please invite. Silakan. Ini dia Meriam Bellina. Sepatunya keren sampai sini. Iya, kacamata kamu juga keren kayak orang pemikir gitu, kayak pinteran dikit gitu. Iya, emang sih. Kalau buka ini langsung bodoh ini saya. Nggak kelihatan. Mbak Mer, Ya, dari mana ini Mbak Mer ini ya? Kayaknya kalau dengan dandanan seperti ini jangan Mbak lah manggilnya. Apaan? Beb. bebas, shalalalalala. Lu gak enak, masa panggil Beb. ini abis syuting apa dari mana? Abis belanja? Saya nih? mau mengingatkan teman-teman di rumah, beginilah gaya saya waktu zaman-zaman 80-an. Iya, itu dia makanya aku bilang. Iya, benar. 80-an banget. Aduh. Wih. Kembali lagi ke zaman 80-an Mengingatkan ya, kita nggak kembali. berubah ya Andre ya? Iya. Kalau Om Deddy Petet kan berubah jadi... Bilangin loh, bilangin. Nggak usah bejakeun. Nggak usah dibilangin, pasti nonton. Oh iya. Nanti paling telepon. Kalau ngelihat Mbak Mer dengan seperti ini 80-an, saya jadi kepengen jadi ongki. Soalnya bener-bener saya tuh ngefans banget loh sama Meriam Bellina zaman 80-an dulu. Ngefans sama saya tuh ngefans sama Ongki. Awalnya ongki. Oh. Cuman karena ongki waktu itu udah ada yang punya jadi aku. Oh, nggak jadi. Bagaimana nih Mbak Mer menjaga tubuh lah terutama ya. Kalau aku lihat tubuhnya Mbak Mer nih makin lama malah makin kenceng gitu. Pasti olahraganya kenceng juga ya. Oke. Jaga makanan pasti, Ya. gaya hidup pasti, nggak pernah begadang. Udah gitu saya saingan sama anak-anak. Oh. Jadi anak-anak kan gila nge-gym tuh. Oh. Jadi misalnya kalau peot dikit, mama peot. Langsung olahraga. Mama gendut, langsung diet gitu. Jadi yang memotivasi anak-anak juga di rumah anak-anak sebetulnya juga. ya. Dan selain itu juga kan, kalau kita emang nyaman dengan badan kita, dengan tubuh kita, otomatis kita juga bisa menikmati hidup lebih enak lagi gitu. Luar biasa. Mbak Mer ini katanya salah satu artis senior yang selalu menegur orang yang tidak disiplin, bener nggak? Mbak Mer? Kalau yang terlambat gitu. Iya, kalau terlambat masuk akal ya kita juga kan adalah hari-hari di saat ya ada kerjaan atau apa kita bisa maklumin. Tapi kalau terlambatnya udah nggak masuk akal ya ditegur. Karena itu kan menyangkut banyak orang, bukan saya doang, Betul. ya Iya. kan? Karena tim ya itu. Karena tim. Jadi misalnya kalau sekali, 2 kali udah telat, ketiga kalinya udah
Siapa lu? Lu siapa? Tapi mengingatkan untuk disiplin juga bagus ya. Ya iya dong, soalnya kan kalau satu orang terlambat otomatis kan berentet kemana-mana sampai akhir hari ya terlambat semua. Berarti Mbak Mer ini salah satu artis yang disiplin kalau begitu, nggak pernah Harus terlambat. dong, Ya? disiplin nggak boleh diselipin. Iya benar. Iya, betul. Itu saya lah nanti. Diselipin di got. Mbak Mer masih suka ngisi TTS? Oh gila TTS, aku nggak tahu penyakit dari mana, penyakit dari mamiku kayaknya. Biasanya orang pinter loh kalau yang suka ngisi TTS. Ya. Mikir jadinya iya. Emang saya dibilangin buat supaya menjaga supaya nggak pikun, Melatih otak ya. melatih otak, dan di samping itu juga menambah vocab kan. Saya banyak ngomong sama anak-anak pakai vocab yang aneh dikit, mereka Betul, pada nggak betul. ngerti. Kadang-kadang memang kita nggak ngerti ini apa, ternyata ada sesuatu Iya. info yang baru kita dapat istilah-istilah baru gitu. Betul di situ. betul. Saya malahan sampai diminta gitu sama ada satu penerbit untuk bikin buku TTS. Kenapa nggak bikin? Waktunya, Oh iya waktunya. Tapi diusahakan lah soalnya bikin. diminta 50, udah minta yang susah-susah banget gitu loh. Cari istilah-istilah lain ya. Kalau kayak di TTS itu Soalnya kan banyak kan udah hafalan ya. Iya. kerangka layang-layang, arku. Saya saking geloknya, misalnya kalau lagi jalan atau apa di rumah orang itu ada gitu TTS yang kebuka. Pakai ngisi, ada pulpen di mana-mana. Di pesawat juga jangan-jangan lihat koran yang dicari iya, TTS-nya. TTS-nya. luar TTS sama biasa. komik. Pak Mer ini cita-citanya sebetulnya bukan artis deh, Masa sih? pramugari. Oh ya? Karena pengen keliling dunia waktu itu. Waktu kecil kan, aduh, jadi pramugari kan keliling dunia gratis dong. Iya ya betul. kan? Tapi bisa dong memperagain. Re, lu yang ngomongnya, Mbak Mer yang meragain. Sini. Selamat malam para penumpang yang terhormat. Selamat datang di pesawat Capung CAPUNG 002. Capung. Ini. Kami akan menginstruksikan safety demo untuk keselamatan penumpang ketika pesawat akan mendarat di air. Oh, kira jatuh. Di bawah kantung kursi ada penyelamatan diri, yaitu berupa Tombak. tombak. Dan juga, apabila udara di kabin tiba-tiba berkurang, maka otomatis akan ada penghirup udara dari atas akan jatuh dan langsung dikenakan. Pakai terlebih Isap dahulu. sampai kempot. Lu nggak Keren bener banget. lu. Tepuk tangan Nggak buat Mamer dong. bener. Coba. Isap oksigen sampai kempot. Bagus tuh. Para penumpang yang terhormat. Dalam pesawat ini terbagi menjadi 3 baris kursi dan 2 baris di sebelah kanan. Dilengkapi dengan 6 pintu, 3 di kanan, 3 di kiri, 3 di atas, 3 di bawah. Apabila tiba-tiba pesawat berguncang, maka segeralah pegangan di dalam tembok. Hah? Emang ada Tatap mata ke depan, berikan senyuman, dan goyang 3 goyangan. Ada satu lagi nih. Apabila pesawat itu dinaiki oleh cabai-cabean. Apabila pesawat itu dinaiki cabe-cabean, Jangan lupa. Bila pesawat ini menaiki cabai-cabean, jangan lupa bawa terong-terongan. Sekian, terima kasih. Selamat terbang dengan Dompet Airlines. Dompet airline berarti Karawang. itu kodenya ada, Le. Hah? Kalau gue panggil NASA, Oh iya. baru. Oh NASA ya. Gua harus konsentrasi berarti ya. Oke, saya mau ngasih tahu dulu kuis Twitter buat pemirsa di rumah. Pertanyaannya di hashtag ini Talkshow.net Indonesia Kaya, kita bisa melestarikan titik-titik ya. Kirim jawabannya ke mengsong@ini_talkshow. Ada 2 pemenang yang akan mendapatkan merchandise menarik dari ini Talkshow. Gitu. Bamer aslinya dari mana sih Bamer? Saya itu lahir di Bandung, Lahir di Bandung. tapi papi Bone. Bone? Oh daerah Bone. Bone, tapi lahir di Kediri. Pokoknya acak adul lah pokoknya. Oh gitu. Tapi bahasa Kediri tahu apa bahasa bisa Sunda? Ya? lah. Kalau di sini aja bahasa Sundanya apa? Di dia wae atuh ah.